kondisi luka yang dilakukan pembedahan atau dipotong jaringannya ya, yang tujuannya disatukan dengan cara di heating kembali. Suture yang mungkin terlampau lama dilepasnya, sehingga dia menyebabkan terjadi inflamasi berulang. Kenapa? Karena sudah dianggap benda asing. Bapak Ibu yang kalau sempat ketinggalan ya sama topik-topik sebelumnya, sebenarnya kita udah banyak sekali topik yang udah kita bahas di layanan konsultasi Medcofazin Academy ini. Bisa langsung diakses sebenarnya ya di YouTube-nya Medcofazin, di Medcofazin Official. Jadi di situ tuh udah banyak sekali case-case yang kita bahas bareng. Kalau misalnya mau di-review ulang, mangga ya bisa ambil di situ. Ada namanya playlistnya itu bahas kasus. Gitu. Jadi kayak kemarin tuh ya ada beberapa pertanyaan soal kalau nggak salah venous leg ulcer ya yang sebenarnya kita udah pernah bahas bareng gitu. Jadi kepoin aja langsung ya YouTube-nya Medcofazin karena kita selalu update tiap minggunya. Nah hari ini kita akan ditemani sama Nurse Kana Fajar WOCITN yang kebetulan tadi pagi ada yang konsultasi soal luka dehiscent. Lukanya seperti ini gitu ya. Nah, kita sebenarnya kalau misalnya ketemu sama luka dehiscent itu harus panik atau harus gimana sih gitu ya. Nah, ini jadi case triggernya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah ngalamin luka yang kayak gini, silakan nanti bisa apa diskusinya itu bisa lewat kolom chat ataupun silakan aja di unmute suaranya supaya nanti bisa sampaikan langsung. Sore Pak Kana. Sore Mbak Evi yang baik hati, rajin menabung tidak sombong. Waduh. Oke, ya, apa kasus sore ini kita? Soal luka dehiscent, kayaknya kita belum pernah bahas nih ya, luka Oke, dehiscent oke, ya. oke, oke, oke. Sebenarnya kalau ini pertanyaan apa ya, pen-trigger aja ya, pemicu aja ya. Sebenarnya kalau luka dehiscent itu problemnya itu kenapa sih Pak gitu? Kenapa bisa breakdown gitu? Padahal kan harapannya kalau misalnya dijahit lebih cepat sembuh gitu kan? Mm, mm, mm. Oke, yap. Jadi ini dia salah satu pertanyaan yang cukup banyak sekali yang ditanyain ke saya bahwa kenapa sih kondisi luka akut itu bisa jadi kronis, ceritanya kayak gitu. Yang dimana sebenarnya tindakan yang sudah dilakukan itu untuk menyelamatin kondisi luka yang dilakukan pembedahan atau dipotong jaringannya ya, yang tujuannya disatukan dengan cara di heating kembali. Harusnya itu sudah aman secara normal. Tetapi yang perlu kita ketahui beberapa sesi pada saat kita melakukan kegiatan perawatan luka akut, ada proses penjagaan yang terjadi akibat problem dari internal ataupun eksternal yang bisa menyebabkan dia terjadi pembukaan kembali atau dikenal dengan dehiscent. Dan kondisi ini biasanya disertai dengan produktivitas cairan yang mengarah ke proses infeksi kayak gitu. Karena memang pasien-pasien dengan permasalahan dehiscent ini butuh beberapa clue yang mungkin kita lihat secara mendasar. Yang pertama sekali adalah teknik pembedahannya. Model teknik pembedahan di sini kan kita lihat adalah proses laparotomi ya. Jadi tindakannya itu adalah eh, pembukaan jaringan yang cukup besar. Kita ketahui bahwa kondisi pembukaan jaringan yang cukup besar itu membutuhkan proses kesembuhan healing juga yang betul-betul tersupport secara normal kayak gitu. Kenapa saya bilang teknik pembedahan ini butuh disupport secara normal agar dia tidak terjadi proses komplikasi? Karena kita butuh untuk bisa melihat apa yang dilakukan pada pasien ini setelah pembedahan. Yang pertama yang harus dicek adalah satu, em, pembedahan yang dilakukan ini ya, apakah dia tergolong pembedahan yang cukup lama atau tidak di ruangan operasi? Itu harus dikaji dulu. Karena semakin lama proses pembedahan, semakin sering dia akan terjadi kontaminasi. Yang kedua adalah dilihat bagaimana cara proses penutupannya, ya. Nah, pada saat dilakukan heating, ada nggak bagian-bagian yang kemungkinan besar masih terbuka, kayak gitu. Yang ketiga, dilakukan perawatannya dengan apa? Nah, beberapa kasus yang kita lihat pada saat dilakukan perawatan luka
dengan konvensional, kemudian diberikan beberapa bahan yang iritan terhadap luka apa namanya luka pembedahan ini, itu bisa menyebabkan faktor risiko untuk terbuka kembali. Contoh misalnya Bapak Ibu sering kompres, dia menggunakan apa cairan antiseptik yang iritan. Salah satunya ada povidone iodine. Nah, kenapa saya bilang povidone iodine? Karena povidone iodine kan sudah kita ketahui bahwa tidak dianjurkan lagi untuk proses luka terbuka. Apalagi kita bisa melihat povidone iodine itu pada saat diberikan di luka, dia kondisinya itu kan bentuknya cairan. Ketika cairan kita lakukan kompresi, kompres maksud saya di bagian, nah di bagian ini nih kita kompres nih teman-teman, ya. Di bagian ini nih, ya. Terus sepanjang ini, kemudian dia kondisinya dikompres ya Bapak Ibu. Nah, bagian ini karena dia tadi cairan nih bentuknya, dia akan mudah untuk masuk ke dalam sana. Kalau cairan itu akan ikut gravitasi, sehingga cairan yang kondisinya tadi masuk ke dalam sana, dia akan mengendap. Nah, ketika dia mengendap, apa yang terjadi? Dia akan merusak tadi proses fibroblast untuk muncul. Makanya kenapa saya bilang bahan-bahan yang iritan kayak gitu. Nah, atau prosesnya akibat tadi proses si penggunaan sucur yang mungkin terlampau lama dilepasnya sehingga dia menyebabkan terjadi inflamasi berulang. Kenapa? Karena sudah dianggap benda asing kayak gitu tuh. Nah, jadi dari kelima problem tadi itu Bapak Ibu bisa ngelihat secara baik untuk kebutuhan perawatan lanjutan untuk pasien-pasien dengan pembedahan laparotomi atau seksiosesaria dengan kondisi yang mungkin sering kita ketemui di lapangan. Nah, sehingga sehingga kondisinya kita butuh untuk bisa mengecek ada nggak problem-problem tadi, kayak gitu tuh, ya. Terus yang terakhir adalah yang keenam Bapak Ibu yang kita lihat ada nggak terjadi pembedahan di tempat yang sama. Artinya dia ada pembentukan scar, di bagian scar itu dilakukan pembedahan. Nah, apabila prosesnya dilakukan di tempat yang sama, biasanya scar itu salah satu yang menyebabkan proses keterlambatan dia untuk bisa menutup atau kesusahan jaringan tadi untuk menutup. Kayak gitu tuh. Nah, jadi kita harus melihat secara baik dulu ini kondisi pasiennya macam apa, ya. Nah, jadi dari proses keenam yang saya sudah jelaskan tadi, kita lihat sekarang kondisi pasiennya. Kalau dia modelnya seperti ini, nah teman-teman sudah bisa lihat nih. Ini ada beberapa kondisi jaringan kulit yang disatukan, tetapi di bagian-bagian sela-selahnya itu terjadi pemisahan. Nah, pemisahan ini ya mungkin bisa dilihat dari awal sudah terjadi pemisahan karena pada saat disucur mungkin di bagian itu nggak kena sucur secara baik kayak gitu tuh. Nah, kemudian apa yang dipakai sebelumnya? Ini juga harus kita kaji. Kalau dia pakaikan yang tadi ada beberapa bahan yang iritan, Bapak Ibu kondisinya eh, harus bisa menyetop untuk kebutuhan penggunaan itu. Jangan pakai lagi. Ya, jadi apa yang kondisinya kita butuhin? Nah, yang kita butuhin adalah tadi bahan balutan yang tidak iritan tadi harus kita berikan. Contoh misalnya pada saat pencucian, ya, kita butuh untuk menggunakan antiseptik, antimikrobial dressing maksud saya, atau antiseptik kita butuh misalnya. Nah, apa contohnya antiseptiknya? Bisa PHMB, HOCl, Octadin ya, itu banyak banget itu jenis-jenisnya yang Bapak Ibu bisa lihat. Atau sabun pencuci luka yang ada diproduksi dari eh, apa pohon bidara medica kayak gitu tuh Bapak Ibu. Nah, jadi ini butuh untuk di awal dia ngebersihinnya. Kalau seandainya dia sudah terjadi proses kayak gini di awal, berarti kita tinggal lihat kalau dia apa namanya pemberian povidone dia buang povidone iodine ganti dengan ini semuanya. Udah, Scar ada nggak tadi? Scar udah nggak ada, udah jelas Scar nggak ada. Ya. Terus selanjutnya kita lihat dari kondisi eh, kulit yang disatukan. Ada nggak heading yang dibuka itu lebih dari fase yang sebenarnya, seharusnya. Harusnya kan heading pembundaan heading itu diberikan 3 sampai 5 hari untuk pembukaannya. Nah, itu prosesnya kelamaan nggak? Ini juga harus kita kaji kayak gitu tuh. Nah, kalau seandainya sudah terjadi proses kayak gini masih ada heading, buka aja semuanya. Sudah buka. Kayak gitu tuh.
Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita cek Bapak Ibu. Ini pada saat dia masih luka akut, yang bisa, kan pastinya keluar cairan nih. Yang bisa mengabsorb cairannya apa? Kalau hanya kasa saja, itu nggak cukup. Jadi yang kelima nih, yang kelima butuh untuk melihat absorbernya tadi tuh. Apa yang mau dipakai absorbernya? Kalau seandainya absorbernya itu nggak pas, misal cuma kasa doang, nggak mungkin kondisinya bisa optimal. Nah, sehingga apa yang akan terjadi? Biasanya cairan tadi masih akan numpuk lagi ke bagian. Nah, jadi yang kelima ini butuh yang absorb. Macam apa kondisinya? Ya, sudah. Ini yang kita butuhin. Oke, yang keenam yang kita butuhin apa tadi? Tadi jenisnya eh, apakah dia antimikrobial dressing atau atau bukan untuk kita aplikasiin langsung. Kalau kayak gini ya sudah jelas ini pasti terjadi udah namanya lokal infeksi. Nah, jadi kalau lokal infeksi kita butuh nggak primary dressingnya menggunakan antimikrobial? Butuh. Jadi kepakainya apa? Ini boleh pakai yang namanya silver dressing Bapak Ibu. Kita pakein ke sini. Nah, jadi tahapannya gimana? Tahapannya berarti kayak gini. Bapak Ibu satu tadi cek pembedahannya itu posisinya di mana ya. Dia dekat nggak dengan eh, bagian-bagian yang terkontaminasi nggak kayak gitu. Kalau misalnya nggak kayak gini nih kondisinya aman ya berarti berarti nggak ada nih berkaitan dengan kontaminasi. Yang kedua kita lihat ada scar nggak ada scar. Oke. Kemudian pencuciannya pakai apa nih? Kalau tadi pakai povidone iodine, buang povidone iodine pakai antiseptik yang sewajarnya, yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau seandainya ada heading, angkat headingnya, buang headingnya, jangan sampai ada lagi. Kemudian yang selanjutnya yang ke enam, kita butuh ngapain? Untuk pemberian antimikrobial dressing. Jadi ini boleh langsung diberikan antimikrobial dressing, kemudian atasnya yang bisa eh, mengabsorb dengan menggunakan si foam dressing. Ya. Jadi keenam kegiatan tadi yang mau kita lakukan, Bapak Ibu, ya, untuk pasien-pasien dengan pemberian topikal terapi itu sangat dibutuhkan pada kasus ini. Gitu, Bapak Ibu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu penjelasan dari Pak Kana sebenarnya kenapa sih bisa terjadi dehiscent pada luka operasi gitu. Terus gimana sih pemilihan larutannya yang sesuai ya. Pakai antimicrobial dressing ya Pak Kana. Ya, itu paling penting kalau dia sudah terjadi proses infeksi lokal kayak gini nih. Jadi jangan lagi Bapak Ibu cuma pakai kasa doang, nggak cocok sudah ya. Gitu dia. Pakai antimicrobial dressingnya berapa lama Pak Kana? Oke, antimikrobial dressingnya evaluasinya itu selama 2 minggu. Kalau proses selama 2 minggu itu dia terjadi perbaikan, ya boleh teman-teman tambahkan 2 minggu lagi, jadi sekitar 4 mingguan boleh dipakaikan. Tapi kalau seandainya dia tidak terjadi perbaikan, jadi 2 minggu pertama itu harus diganti dengan antimikrobial yang lain. Contoh misalnya ada kadifluomer iodine, ada model hidrofobik, ada apa namanya eh, model antimikrobial yang lain deh banyak. Ya. Nah, kalau misalnya kita pakai Metcovadin Silver itu Pak, ini kan dia contohnya kalau kita pakai kasus yang ini ya, dia kan Mm-mm. kayak ada rongga seperti ini ya. Nah, Mhm. kemudian apakah kita perlu masukin sesek-sesekin gitu, atau sebenarnya seperti apa sih kita Oh, aplikasinya gitu? oke oke. Nggak butuh. Taruh aja atasnya. Nanti dia akan ngalir sendiri. Aman. Jadi nggak usah diapa-apain. Karena bentuknya kita butuh untuk bisa ngasih di rata di atasnya. Nggak usah terlampu dimasuk-masukin. Nanti dia akan akan refill sendiri. Atau dikenal dengan fill dead space. Jadi dia mengisi bagian-bagian jaringan yang mati. Kayak gitu. Sehingga nanti mudah terotolisis dan membunuh kumannya. Jadi nggak usah terlampu effort yang aneh-aneh, congkel-congkel, didorong-dorong, masukin ke dalam, kayak gitu. Nggak perlu. Kita butuh memfasilitasi tubuh untuk bisa dia moist aja. Habis itu dia akan menyaring sendiri dan dia akan membuang sendiri bagian-bagian yang nggak dibutuhin oleh tubuh. Yap, yap, yap. Nah, itu ilmu baru ya. Jadi, karena suka salah banyak sekali tuh Pak Kana masukin spuit gitu ya, terus masukin deh ke dalam misalnya kayak gitu. Nggak Nah, usah, itu nggak usah, nggak oke. usah. Kata nggak butuh itu. Kita butuhnya adalah konsep lembatnya. Jadi tubuh itu nanti salepnya itu dia akan refill. Jadi fill the spill. Jadi dia akan ngisi bagian-bagian yang kondisinya tuh terjadi ada bagian jaringan mati. Nanti dia terotopsi sendiri. Jadi nggak usah aneh-aneh gitu. Oke. Nah, ini saya kasih kesempatan buat Bapak Ibu semuanya. Sayang banget nih kalau nggak
sempat bertanya nih ya ke Pak Kana. Karena ada waktunya nih. Jadi Bapak Ibu yang ada punya pertanyaan ke Pak Kana atau mau didiskusikan, silakan. Silahkan yang mau bertanya boleh. Monggo. Ada yang mau bertanya? Oke, uh, mungkin aku bisa sharing sedikit. Boleh aku share screen kali, Ya. Mbak Evi. Yang saya maksud itu jangan dia disesal-sesalin itu kayak gini loh, Bapak Ibu. Nggak bisa, masih belum bisa, nggak bisa ya? Aku nggak bisa share screen. Oh, sebentar. Ya, sudah. Oke. Nah, jadi yang saya bilang itu jangan disesal-sesalin itu kayak gini, Bapak Ibu. Ini nih posisi yang selalu dilakuin tuh. Disumpel-sumpel ke dalam. Nggak usah main-main yang aneh-aneh. Udah, otolisis aja, kasih di atasnya. Pak, bagaimana kalau kondisinya benyek kebuka? Memang dia harusnya terbuka, gitu tuh maksudnya. Karena butuh tubuh tuh akan mengeliminasi sendiri gitu tuh. Jadi kalau seandainya dia memang harus membuang jaringan mati, ya dia akan membuang sendiri jaringan matinya. Tinggal kita fasilitasi aja dengan konsep lembab tadi. Kayak gitu tuh. Tapi ingat, sorry, topika terapi yang dipakai itu jenisnya ada antimikrobial dressing. Ini betul antimikrobial dressing, tapi kondisinya nggak butuh kita masuk-masukin ke dalam. Kalau dia masuk-masukin ke dalam, bagaimana tuh kondisinya ada cairan yang sorry, jaringan yang terpisah maksud saya. Gimana caranya? Makin terpisah Bapak Ibu. Jadi nggak usah kondisi dilakuin kayak gitu. Karena salah satu yang harus dihindari dari kondisi pasien dengan luka terbuka, apalagi khusus pada pasien-pasien dengan laparotomi, itu adalah episerasi. Episerasi itu adalah kondisi di mana jaringan tersebut itu dia berpisah terlampau jauh. Semakin jauh pemisahan si jaringannya, semakin susah Bapak Ibu untuk menyatukan. Makanya kenapa banyak beberapa apa namanya teknik-teknik perawatan luka ya yang sekarang itu bisa menyatukan jaringan dengan jaringan. Contoh misalnya plester sekarang itu ya yang bisa menyatukan jaringan dengan jaringan kayak gitu tuh. Nih yang saya bilang fill dead space. Jadi bagian yang ini nih bagian yang mati ini Bapak Ibu di dalam ini itu kondisinya bisa diperbaiki, bisa dibuang dengan otolisis. Kayak gitu tuh. Nanti kondisinya dengan otolisis ini dia akan tereliminasi tersendiri, akan terbuang sendiri Bapak Ibu dengan cara pemberian otolisis tadi. Jadi kita butuh ngapain? Karena dia tadi udah terotolisis, kemudian cairannya keluar, jadi butuh tinggal ada yang mengabsorb, ada yang menampung. Nah, makanya tadi pakainya foam. Udah, selesai. Itu yang mau kita butuhin. Nggak ada yang lain. Sehingga kalau nggak ada lagi batasannya, epitelisasinya bisa nyatu nggak? Bisa. Nggak usah repot-repot, bisa. Kayak gitu tuh. Makanya kenapa di proses pasien dengan laparotomi ini tadi nggak boleh kondisinya sampai dia terbuka terlampau jauh. Dia butuh untuk disatuin. Gitu. Oke ya, disatuinnya pakai apa? Ini beberapa eh, apa namanya teknik yang aku bisa share ke Bapak Ibu sekalian. Ini berkaitan dengan penggunaan pasien ya. Nah, ini kita bersihin dulu bagian yang terpecah. Ini kebetulan saya punya pasien jatuh ya, pecah di bagian kepala. Oke, kita buka ya. Kemudian kita lakukan perawatan. Nah, perawatan ini kita memberikan hidrokoloid ini di bagian pelipis mata. Kita tutupin ya. Oke. Oke, ini karena tadi nggak ada pendarahan, kita tutup nih pakai namanya wound strip. Oke, kita pasang dia wound strip. Kemudian karena kita butuh tadi cairan yang keluar bisa terabsorb dengan baik, Bapak itu boleh menggunakan yang namanya foam. Jadi sebelum foam tadi boleh kita berikan metcoplasma silver kalau dia infeksi. Kalau dia nggak infeksi, tinggal disatuin aja langsung dia nutup, aman. Gitu ya. Ini kasus kayak gini nih sama nih Bapak Ibu. Kondisinya. Di sini. Itu dia. Ya. Menarik dan challenging. Ya, menarik dan challenging. Memang butuh paham terkait dengan gimana asesmen pasien ini dengan laparotomi. Karena kayak kemarin saya di kegiatan
luka terbuka ini 2.200 orang yang ikut mendengarkan untuk kebutuhan ini. Karena memang banyak di lingkungan kita tuh, Bapak Ibu, pasien-pasien dengan kondisi perawatan luka terbuka ini membutuhkan kita ya membutuhkan kita untuk paham secara baik bagaimana cara melakukan perawatan eh, luka dan meminimalisir terjadinya komplikasi seperti infeksi yang cukup luas. Mhm, ya. Wah, nih Bapak Ibu nggak ada yang mau bertanya nih ke Pak Kana. Pengalaman, bukan pengalaman, waktu yang agak jarang-jarang nih. Silakan Bapak Ibu semuanya kalau ada yang mau didiskusikan dengan Pak Kanal karena waktu kita tinggal 6 menit aja nih Ini gitu. case-nya punya siapa, Mbak Epi? Tadi punya Ibu let me check. Tadi jawab sama Bang Debi itu ya. Ya, diskusinya juga sebenarnya bisa berlangsung di dalam grup juga sih ya. Mm-mm. Cuma kalau di Zoom ini sebenarnya kesempatan buat Bapak Ibu untuk kalau mau tanya langsung gitu dari Bu Sofi. Oh, dari Bu Sofi. Tapi Bu Ya, Sofinya nggak ada ini ya. ya nggak ada kayaknya. Sepertinya dia langsung eksekusi tadi ya. Betul. Dapat jawaban langsung sikat. Langsung sikat dia semuanya kayak gitu. Bener nih Bapak Ibu semuanya nggak ada yang mau bertanya ke Pak Kana. Berarti penjelasannya udah jelas banget Pak Kana ya. Ya, Udah clear. gitu. Tinggal dieksekusi aja semua kalau ada pasien kayak gitu ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa sediain stok Medcovacin Silvernya di tempat Bapak Ibu. Hmm. Karena sewaktu-waktu pasti bakalan ada pasien-pasien dengan infeksi yang cukup berat dan kita butuhkan penanganannya dengan pemberian antimikrobial dressing. Betul, betul banget setuju. Jadi di tas home care-nya itu wajib ada Mecobazin Silver ya sebagai antimicrobial dressing. Ini ada Bu Sunarsi ini yang dari Palembang yang dari Pandeglang kemarin bukan sih? Dari Iya, Lebak, Lebak. Lebak. Hai Bu, bagaimana kabarmu? Baik. Masya Allah, Bu Sunarsi ini ya kemarin Bapak Ibu sekalian baru selesai mengikuti kegiatan CDFCC ya. Jadi dia sekarang sudah ahli nih melakukan Amin. perawatan kaki diabetes ya. Gimana Bu setelah pulang pengalamannya? Hmm, belum, belum. Belum diterapkan, belum. Baru Oh, belum persiapan. diterapkan, baru Iya, persiapan ya. iya. Tapi kalau luka masih lanjut ya, Masih. masih Masih, insya Allah lanjut. masih. Oke, kasus sekarang kayaknya lebih berat lagi ya. Nah, biasanya gitu ya. Iya, Malam. biasanya gitu. jangan yang berat-berat. Aduh. Jadi sekarang lagi megang kasus apa, Bu? Hmm, masih yang kemarin sih belum selesai ya di Belum selesai apa ya. namanya? Bukan diabetes, bukan. Hmm. Jadi masih dilakukan perawatan lanjut ya. Iya, masih. Oke, oke, oke. Ditunggu tappingnya. Oh iya. Jadi Bu Sunarsi ini lagi mau pengen menunggu pelatihan terkait dengan tapping neuromuscular tapping. Betul, betul. Nanti ya Bu, aku lagi prepare untuk persiapan. Kalau udah selesai nanti pasti aku akan sebar brosurnya. Siap, insya Allah ikut. Siap, 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 siap. Kayaknya begitu dapet ya satu mainan baru, excited ya bos, kan gitu. Belum nih, Aduh. pengen cuci mencuci nih, belum. Mencuci, mencuci. Ternyata banyak persiapannya. Ya sih, pasti. Karena itu kan bentuknya kayak salon, Bu. Mm-mm. Buat salon, jadi pengembangannya. Jadi Bapak Ibu, salah satu pengembangan yang kita lakuin adalah pelatihan perawatan kaki. Ini memang pengembangannya di komunitas yang paling penting. Eh, Bagaimana cara menjaring pasien-pasien sebelum luka, itu bisa datang ke kita untuk kebutuhan proses perawatan. Nah, pasien-pasien yang sebelum luka ini cukup potensial untuk bisa kita jaring agar apa namanya dia paham nih kira-kira bagaimana cara mengelola kaki-kakinya yang beresiko untuk terjadi permasalahan diabetes. Makanya Bu Sunasi kemarin dia udah 4 hari pening dia Hari dapat pening. itu, dapat ilmu cuci mencuci. Dong kuku. Aduh.
Begitu. Jadi Bapak Ibu yang lain ya Bu Evi kalau misalnya ada yang mau ya silahkan. Ini Bu Feni juga itu dia nih lagi berjibaku dengan luka kayaknya. Ya Bu Feni. Mana Bu Feni? Ini kayaknya lagi pegang pasien semua nih Bu Evi nih. Ini yang Dengarkan lagi sambil pegang pasien ya. ya Keren, yang lagi keren, keren. kondisinya duduk-duduk baik hati rajin menabung cuma bantu nih Bu Bos kita. Iya, aktif ikutin nih kan. Tiap hari Kamis kan, kalau sempat nyempetin dah. Ya, pokoknya tiap hari Kamis ya. Kita udah berkomitmen ya. Tiap hari Kamis kita bakal ketemu di Zoom. Masya Allah. Oke, gimana Bu Evi? Saya kembalikan ke Bu Evi. Yap. Eh, Oke. Nah, eh, topik kita hari ini menarik banget ya soal dehiscent. Makanya tadi Pak Kana bilang sebenarnya sempat ada webinarnya ya Pak Kana sampai 2.000 orang yang ikut gitu karena memang banyak orang yang ngalaminnya dan juga banyak tenaga kesehatan yang harus berhadapan dengan kasus yang seperti itu ya. Yang sebenarnya kan kalau di hacking tuh sebagai solusi ya, tapi di atas solusi ternyata masih ada problem kalau misalnya itu tidak dilakukan perawatan dengan baik dan benar gitu. Makanya nanti pasti peran Bapak Ibu semuanya nih di praktek mandiri, di komunitas, di home care ya, mau nggak mau gitu biasanya bakal ketemu kasus-kasus yang seperti itu. Ya, nah berhubung waktu kita memang sudah sempit sekali gitu ya, kita akan bertemu lagi nih di minggu depan ya. Seperti tadi Bu Sunarsi bilang ya, selalu sempatkan waktu setiap hari Kamis cuma 30 menit aja kita diskusi bareng ya. Terus boleh juga sebenarnya siapin hal-hal yang mau didiskusiin gitu dari jauh-jauh hari nih, misalnya baru ketemunya pertanyaannya selesai dari ini gitu, nggak apa-apa di keep gitu ya, atau mungkin diutarakan di dalam WhatsApp grup, atau mau di keep nanti ditanya di minggu depan selanjutnya juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Kana untuk sharingnya hari ini soal luka dehiscent. Semoga ilmunya yang hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah join. Semangat selalu, sukses selalu, dan semangat untuk rawat luka di tempat Bapak Ibu semuanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.